Di One Piece bab 1056, Nico Robin mengungkap Pluton ada di Wano. Robin menawarkan ke Luffy namun Luffy tidak memerlukannya, dan Franky bertanya-tanya kenapa Oden ingin melepas Pluton. Dan mengakibatkan terbukanya negeri Wano ke dunia luar. Nah ternyata Keribu juga mendengar percakapan itu. Sekarang dia tahu soal Poseidon dan Pluton. Keribu diam-diam ingin menyampaikan soal Pluton ke seseorang. Siapakah seseorang yang dimaksud Keribu? Ini teori saya. 1. Krokodil. Kalau kita ngomong soal Pluton, maka gak bisa dilupakan, kalau krokodil di Alabasta dulu ingin banget senjata itu. Sekarang juga dia kembali menjadi nama besar di dunia bajak laut. Berkat terlibat di Cross Guild. Saya gak akan heran kalau krokodil bersedia bayar mahal untuk info soal Pluton. 2. Kurohige. Kalau Oda ingin menjadikan Kurohige sebagai musuh besar One Piece, maka dia mungkin akan dibuat semakin berbahaya. Bakal ngeri kalau Kurohige menangkap Shirahoshi dan membangkitkan Pluton. Kurohige juga adalah salah satu nama besar di dunia One Piece sekarang, berhubung dia salah satu Yonko. Jadi saya gak akan heran kalau Keribu menyampaikan info soal Pluton dan Poseidon ke Kurohige, dan itu membuat Kurohige semakin berbahaya. 3. Buggy. Buggy adalah nama besar di dunia One Piece. Dia adalah salah satu Yonko baru. Buggy's Delivery juga memonopoli pasar tentara bayaran setelah kalahnya Doflamingo. Buggy, Mihawk, dan Krokodil tergabung dalam Cross Guild yang tampaknya jadi salah satu kekuatan diperhitungkan di dunia. Selain itu patut diperhatikan, Cross Guild bisa menaruh bounty untuk kepala angkatan laut. Kalau Cross Guild punya cukup uang untuk menaruh bounty ke angkatan laut, maka Buggy bisa saja punya cukup uang untuk membayar mahal info soal Ancient Weapon. Bayangkan begini, Pluton bangkit lagi, lalu Buggy mempersenjatai meriam Pluton dengan Buggy Ball. Mungkin serangannya bisa sangat kocak sekali. 4. Shanks. Shanks adalah salah satu Yonko. Jadi kalau Keribu ingin jual info, Shanks adalah salah satu klien potensial. Shanks juga ingin mengklaim One Piece. Nah, Shanks ini anggota kelompok Roger. Dulu kita tahu kalau ada sesuatu yang membuat Kozuki Oden ingin membuka Wano, walau melakukan itu akan membangkitkan Pluton. Mungkin Oden merasa Pluton harus dibangkitkan untuk membantu Joy Boy. Jika Shanks ingin One Piece, dan dia tahu Pluton diperlukan untuk mencapai One Piece, dia bisa jadi akan bersedia membayar untuk info soal Pluton. Meski begitu, mengingat Shanks pergi lagi dari perairan dekat Wano setelah mengintimidasi Ryokugyu, bisa jadi ya dia tidak minat atau tidak tahu dengan Pluton di Wano. 5. Monkey D. Dragon. Kenapa Dragon? Sebelum ditangkap, Keribu sempat dikira sebagai Gaburu. Gaburu itu seorang milisi revolusioner, meski entah apakah Gaburu itu anggota pasukan revolusioner atau bukan. Bakal unik kalau pengalaman Keribu menyamar menjadi Gaburu akan membuat dia berinisiatif menjual info soal Pluton ke Dragon. Dragon juga bisa jadi butuh Pluton kalau dia ingin melawan pemerintah dunia. 6. Spandam. Spandam dulu ingin cetak biru Pluton. Jelas dia bakal senang kalau dapat info soal Pluton yang sejati. Hanya saja, apakah Keribu benar-benar akan menjual info ke pemerintah dunia? Karena kalau dia melakukan itu, saya merasa pemerintah dunia akan lebih memilih melenyapkan Keribu ketimbang membayarnya. Supaya Keribu gak bisa membagikan info itu ke pihak lain lagi. Nah itu teori saya soal siapa yang ingin diinfokan Keribu soal Pluton. Saya rasa si Kurohige yang paling mungkin, tapi bakal unik kalau misalnya Keribu menyerahkan info itu ke Dragon atau Cross Guild. Kalau menurut kamu, siapa yang ingin diinfokan Keribu? Sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video lainnya di Catatan Anime.